Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dan yang senantiasa diberkati. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam program Sapi Renungan Sapaan Iman GKJ Marguyudan Surakarta, Kamis tanggal 21 April 2022 yang kami beri judul Mencari Yesus. Namun sebelum kita akan belajar untuk membaca serta merenungkan firman Tuhan pada pagi ini, mari kita awali mohon penyertaan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, yang kami puji di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur atas berkat anugerah kasih-Mu di sepanjang kehidupan kami. Perkenankan ya Tuhan, di dalam kami akan belajar untuk membaca serta merenungkan firman-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar melalui firman-Mu kami menyadari akan kehadiran-Mu yang menerangi hati serta menuntun di dalam kami akan melanjutkan kehidupan di sepanjang hari ini. Mohon ampuni atas segala dosa serta seluruh pelanggaran yang sudah kami lakukan. Dalam Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, bacaan kita hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-11 hingga ke-16. Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-11 hingga ke-16. Namun saya akan membaca notes-nya saja dari ayat ke-14 yang demikian. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Maria Magdalena menangisi kematian Yesus, seorang yang pernah menjadi penolongnya, menjadi sahabatnya, menjadi sumber kekuatan dan sukacitanya, telah tiada. Di depan kubur Tuhan Yesus yang telah kosong, Maria Magdalena sangat meratapi kematian Tuhan Yesus. Serta Maria Magdalena sangat kebingungan ketika melihat bahwa jasad Tuhan Yesus yang sangat dikasihinya tidak terlihat, dan ternyata yang ada hanyalah kubur kosong. Ketika Tuhan Yesus menyapa, mengajak bicara, Maria Magdalena sudah tidak lagi mengenali Tuhannya, serta masih mencari Tuhan Yesus yang sangat dikasihinya. Kemudian Tuhan Yesus menyapa Maria Magdalena, barulah Maria Magdalena menyadari bahwa Tuhan Yesus ternyata yang berdiri di hadapannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, memang kita tidak bisa memungkiri ketika kita dihadapkan oleh suatu permasalahan yang sangat rumit, datang dengan tiba-tiba, yang mungkin akan menjadikan kita bisa terpuruk maupun mengalami kebingungan. Tidak tahu kita harus berbuat apa. Mungkin saja kita bisa menangis, meneteskan air mata kesedihan kita, karena kita harus menghadapi suatu permasalahan yang teramat berat, yang kemungkinan bisa menimbulkan keputusasaan bagi kita. Permasalahan atau pergumulan hidup selalu terulang di sepanjang siklus kehidupan kita, meskipun dalam bentuk yang berbeda-beda. Mungkin permasalahan di sekitar keluarga, permasalahan komunikasi dengan orang lain, persoalan ekonomi atau keuangan, persoalan pekerjaan maupun usaha, bahkan permasalahan kesehatan yang menyangkut fisik kita, atau mungkin kita dihadapkan harus kehilangan orang yang sangat kita kasihi. Terkadang persoalan datang beruntun dan sangat berat membebani kita, yang menimbulkan kegelisahan, kekhawatiran, dan kepanikan dalam diri kita, sehingga tidak ada damai dan sukacita rasanya.
Dan jika kita tidak bisa membendung beban kita karena persoalan yang sedang kita hadapi, kadang kita pun menyampaikan curahan hati kita pada orang yang bisa kita percaya, namun juga belum tentu bisa menuntaskan atau membebaskan kita dari permasalahan yang sedang kita hadapi. Memang demikian, masalah, tantangan hidup tidak akan pernah selesai dan tentu semua orang pernah mengalaminya. Maka saatnya bagi kita sebagai orang percaya, ketika kita dihadapkan dengan situasi serta kondisi yang demikian, pastilah kita memiliki kerinduan untuk datang mencari dan berharap akan pertolongan Tuhan Yesus. Dengan berserah serta berharap penuh akan belas kasih Tuhan Yesus di setiap permasalahan atau pergumulan kita yang kita hadapi, apapun itu keadaan kita datang dan berseru kepada Tuhan Yesus. Maka kita pun akan merasakan bahwa Tuhan senantiasa ada untuk kita. Melalui doa serta pengharapan kita pada Tuhan Yesus. Dan kita tentu bisa memastikan bahwa Tuhan selalu ada dan tidak pernah meninggalkan serta jauh dari kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai orang pilihan Tuhan, kita harus pandai-pandai menguasai diri kita sebagai orang percaya. Tanggalkanlah semua kepanikan, kekhawatiran, keresahan, yang semua itu membuat hidup kita tidak akan tenang dan damai. Saatnya bagi kita untuk belajar, bersikap lebih tenang dan bijak, menjadi orang percaya, serta selalu dapat merasakan dan mengenali kehadiran Tuhan Yesus yang tidak pernah akan jauh dari kita. Marilah kita andalkan Tuhan dalam segala hal, dan kita pun selalu diingatkan untuk datang kepada Tuhan jika kita menemui permasalahan maupun persoalan yang hadir dalam pergumulan kita. Datang pada Tuhan Yesus adalah solusi yang sangat tepat. Seperti yang dikatakan dalam Ratapan 3 ayat yang ke-22, 23, dan 25. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya, selalu baru. Tiap pagi besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Demikian sabda Tuhan. Bersyukurlah bagi orang percaya dan yang menantikan maupun mencari kehadiran Tuhan Yesus dalam setiap langkah kehidupannya. Karena Tuhan Yesus senantiasa akan hadir untuk menyertai dan menuntun kita semua. Selamat berkarya dan melanjutkan kehidupan dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.